Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan hayatan thayyiban adalah al-qanaah. Kita selalu qanaah, kita selalu merasa cukup apapun yang kita terima, alhamdulillah. Kata-kata subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar itu dasar betul. Diberikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menyebut maha suci Allah. Kita tetap menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita tetap menyebut Allahu Akbar. Ya. Jadi apapun yang kita terima, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita selalu merasa cukup. Kemudian syukur nikmat. Nikmat yang kita terima, kita syukuri. Bahwa kehidupan itu yang paling menyenangkan memang kalau di ranking pasti kehidupan yang paling baik itu di surga. Ya, tapi hari ini kita masih di dunia fana. Ya, oleh karena itu apa yang kita terima syukuri. Bahasa kula sing tesih 37 tahun. Sing enak dinikmati, yang tidak enak dijalani. Nuwun sewu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala bi kitabil karim, man 'amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesepuh, para pinisepuh yang kami hormati, saya agak grogi nih Pak, ketemu sesepuh senior-senior saya. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya bisa sowan di gedung ini dalam rangka mbok menawi tukar kawruh ngaten nggih Pak. Tukar kawruh, pangapunten saya sowan, saya mundi dawuh senior saya, guru saya Pak Ustadz Dwianto saking Kalisat. Sehingga saya sowan ini nyuwun pangapunten nanti kalau kemudian ada sesuatu yang kurang pas, karena betul-betul saya belajar, saya dipaksa siap itu dalam rangka ingin belajar, ya, ingin belajar. Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu? Apakah hari ini ada yang tidak bahagia? Alhamdulillah. Jadi yang penting sehat dan jangan lupa bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, nyuwun pangapunten Mbak Menawi nanti saya matur kurang pas, namun sebelumnya saya sampaikan bahwa saestu nyuwun pangapunten tak selake, saya nyuwun pamit izin nanti jam 9 lebih sedikit karena setengah 10 kami ada agenda di kantor. Maksimal jam 9 lebih sedikit. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam tadi yang saya bacakan surat An-Nahl 97 itu, bahwa barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, melakukan amal soleh dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kehidupan yang baik. Bahasa kami hayatan thayyiban. Jadi kami berikan kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu surat An-Nahl ayat 97. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa'anuhyiyannahu hayatan thayyiban wa lanajziyannahum
ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi barang seperti kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di setiap waktu, apapun yang dilakukan akan diberikan pahala yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Itu janji Allah Bapak Ibu sekalian, sehingga mari kita bersama-sama, masalahnya bukan siapa yang lebih baik, tetapi siapa yang berbuat baik. Kemudian di dalam ayat itu ada halalan thayyiban, ada kehayatan thayyiban, ya. Hayatan thayyiban, kehidupan yang baik. Baik itu thayyib, ya. Thayyib itu benar-benar baik. Jadi tidak hanya sekedar baik, tetapi benar-benar baik. Sempurna, sesuatu yang dirasakan enak oleh indera kita dan lahir batin. Kadang-kadang kita itu kemudian memang merasakan sesuatu yang tidak enak lahir maupun batin. Kalau kita melaksanakan sesuatu kok rasanya tidak ingin diketahui orang lain, itu biasanya sesuatu itu mohon maaf kurang baik. Biasanya kalau kok rasanya enak ya ditonton piantun sanes kok rapenak, berarti ada sesuatu di situ. Ya. Termasuk kita memberikan infak, itu memang ada yang paling baik disembunyikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Tetapi boleh kita beritahukan kepada orang lain dengan misi dakwah. Untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kita. Itu diperbolehkan. Sepanjang niatnya tidak riak. Nah nanti kalau jadi riak, wah ki aku ki sing ngawali, aku ki nyumbang sakmene, ya, itu jadi berbeda. Ya, sepanjang niatnya baik, diniatkan dengan baik, maka thayyib itu luar biasa. Thayyib itu benar-benar baik. Itu kuncinya. Bapak Ibu, kalau secara makna, thayyib itu zakah wa tahara. Ya, zakah wa tahara, suci dan bersih. Jadi kalau thayyib sudah dikatakan thayyib itu pasti suci dan bersih. Ya. Atau mungkin jada wa hasuna. Baik dan elok. Nah, kalau baik itu hanya sekedar saja, tetapi kalau elok itu bahasa anak sekarang eye catching gitu ya. Eye catching. Begitu melihat lewat, pengen melihat lagi, itu eye catching. Ono dilewati sesuatu, kemudian kok pengen noleh lagi, itu eye catching. Ya. Nah, di sini baik dan elok. Elok itu melebihi baik karena keinginan untuk mengaguminya ada. Atau dengan kata lain bisa dikatakan lazada. Lazada itu enak. Ya, enak, itu thayyib. Jadi bisa diartikan zakah wa tahara, jada wa hasuna, bisa lazada. Itu thayyib. Ya. Atau bahkan menjadikan sesuatu menjadi halal. Ini thayyib, Bapak Ibu. Nah, dari hayatan thayyiban kita kupas dulu thayyibnya dulu. Kemudian thayyib secara syar'i itu bisa diartikan sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang tidak membahayakan tubuh kita. Baik itu informasi, baik itu fisik, apapun. Kita dengar sesuatu yang membuat hati kita gelisah berarti membahayakan kita. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini ada dua refleksi di diri kita. Satu sedih, yang kedua khawatir. Sedih itu refleksi masa lalu, khawatir itu refleksi masa yang akan datang. Sing wis kelakon dadi marake sedih, sing urung kelakon durung ngerti, durung mesti ning marake khawatir. Ya. Ini yang perlu, itu manusiawi. Ya. Sedih boleh, bukan tidak boleh, sedih sangat boleh. Tetapi setelah sedih kemudian mengevaluasi apa yang membuat saya sedih kemarin, kemudian kita bikin sesuatu biar tidak terulang kembali. Ngaten. Khawatir juga boleh, tapi jangan terlalu khawatir. Wong urung mesti terjadi. Belum tentu terjadi. Engko gek-gek ngene ya, gek-gek ngene, padahal belum tentu. Bapak Ibu sepakat nggih? 10 menit yang akan datang, setengah jam yang akan datang, atau bahkan besok pagi, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi.
Tapi seluruh yang terjadi pada diri kita seluruhnya atas izin Allah. Jadi apa yang sudah terjadi sekarang itu atas izin Allah. Kalau itu membuat kita sedih, pasti ada jalan keluar yang Allah sudah bikinkan skenarionya. Masalahnya memang guyonane Gusti Allah ora tau ngekei bocoran sesuk karek piye gitu. Itu ya. Nek gak sedih koyone awake dhewe tok sing sedih. Ya toh? Nek gak seneng jangan sampai diri kita yang sendiri yang senang. Itu ya. Jadi sesuatu yang tidak membahayakan tubuh itu menurut Ibnu Katsir. Apapun informasi melihat kemudian secara fisik membahayakan itu menjadi tidak thayyib gitu ya. Kemudian sesuatu menurut Imam Syafi'i sesuatu yang lezat kita rasakan. Tidak hanya rasa Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan lezat itu biasanya mohon maaf wonten tutuk di lidah. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya di hati dan pikiran kita menjadi nyaman. Itu Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik dan Imam Al-Tabari mengatakan sesuatu yang halal, sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak najis, sesuatu yang tidak diharamkan. Itu thayyib. Jadi arti thayyib itu bisa menurut beberapa ahli itu memang seperti itu. Ada yang tidak membahayakan, ada yang suci, ada yang halal, ada yang tidak najis, itu thayyib. Jadi, saya pikir kami semua, terutama Bapak Ibu yang lebih paham ilmunya, pasti kemudian kita sebenarnya bisa memilah, ini baik atau ini tidak, ini thayyib atau ini tidak. Mong kadang-kadang kita manusia itu lalai, lupa, kemudian melakukan atau bersinggungan hal-hal yang tidak thayyib. Ya. Manusia tempatnya lupa, yang penting setelah melakukan bertobatlah, beristighfarlah, gitu ya. Nah, rumus istighfar kalau kami ngaten Bapak Ibu, istighfar itu sudah bisa dilakukan setiap waktu. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sering tindak-tindak enjang ya Bu. Ya. Ngasta tasbih cilik mawon ping tangan yang 33. Enggak usah yang 100, nek 100 enggak dikira riak, wah mlaku-mlaku nggawa tasbih gitu ya. Nah, kelihatan. Begitu kita pegang tasbih, saya yakin hati kita tersentuh untuk berzikir. Apa saja yang dibaca? Entah astagfirullahaladzim. Kalau astagfirullah saya praktekkan 2 langkah 1 kali astagfirullahaladzim. Kalau Bapak Ibu satu hari itu berjalan 4.000 langkah, berarti sudah 2.000 kali baca astagfirullahaladzim. Itu sangat mudah, ya sangat mudah. Hanya kita kadang-kadang lalai. Pangapunten Bapak Ibu, itulah yang dikatakan thayyib yang nanti akan kemudian mengarah kepada kehidupan yang baik. Hayatan thayyiban. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang hayatan thayyiban. Menurut Ibnu Abbas, hayatan thayyiban itu adalah kehidupan yang memberikan rezeki yang halal dan barokah. Itu menurut Ibnu Abbas. Gojekan nek kanca-kanca kula Bapak, nun sewu niki gojekan. Onten sing donga, ya Allah berikan rezeki kami yang halal. Ada yang doa begitu. Tapi guyonane onten sing ngeten. Ya Allah halalkanlah rezekiku. Ini guyonan, do gojekan. Karena mereka sadar sebenarnya rezeki yang diterima itu tidak halal. Guyonane ngaten. Sehingga ndongane, ya Allah halalkanlah rezekiku. Nah, Ibnu Abbas mengatakan hayatan thayyiban itu adalah kehidupan yang memberikan rezeki yang halal, baik dan barokah. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, kita sering menganggap rezeki itu uang. Padahal tidak hanya uang yang kita rezeki yang kita terima itu. Alhamdulillah hari ini saya panjenengan semua masih diberikan menghirup oksigen dengan bebas tidak bayar. Ada saudara-saudara kita yang hari ini mungkin di rumah sakit ditutup hidungnya pakai oksigen, pakai tabung yang bayar. Itu contoh.
Hari ini alhamdulillah kita diberikan keringanan langkah untuk datang ke majelis ini. Ada kawan-kawan kita yang pangapunten tidak bisa diberikan kesempatan untuk melangkah ke majelis-majelis taklim. Itu rezeki Bapak Ibu. Hanya kadang-kadang kita itu berpikir rezeki itu adalah uang. Kadang-kadang nek dong entuk cobaan rezeki ini ora entuk duit akeh kok ya rekoso men ya. Gusti Allah ki aku nyambut gawe kayak gini kok ya rezekine kaya cupet-cupet wae gitu. Padahal doane sederhana. Sing penting duite niku nek blonjo niku entuk susuk 20.000 mawon. Pas blonjo sayur susuk 20.000. Pas tuku klambi ning mall susuk 20.000. Pas beli mobil baru susuk 20.000. Cekap nggih, Bu? Ya. Nek asal susuk 20.000 cukup gitu. Itu Bapak Ibnu Abbas. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan hayatan thayyibah adalah al-qanaah. Kita selalu qanaah, kita selalu merasa cukup apapun yang kita terima alhamdulillah. Kata-kata subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar itu dasar betul. Diberikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala kita tetap menyebut maha suci Allah. Kita tetap menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita tetap menyebut Allahu Akbar. Ya. Jadi apapun yang kita terima, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu, kita selalu merasa cukup. Kemudian syukur nikmat. Nikmat yang kita terima, kita syukuri. Bahwa kehidupan itu yang paling menyenangkan memang kalau di ranking ngaten, pasti kehidupan yang paling baik itu di surga. Ya, tapi hari ini kita masih di dunia fana. Ya, oleh karena itu apa yang kita terima syukuri. Bahasa kula sing tesih 37 tahun. Sing enak dinikmati, yang tidak enak dijalani. Semuanya akan selesai. Manusia kadang-kadang sedih, khawatir, susah, senang, iya. Tetapi pada saat sedih, yakinlah bahwa setelah sedih itu akan datang kebahagiaan. Akan datang kesenangan. Pada saat senang, jangan euforia. Karena saat senang itu berikutnya gantian akan datang kesedihan. Itu siang, malam, sedih, senang, selalu berganti setiap hari. Tetapi yang paling penting menurut Ali bin Abi Thalib adalah qanaah. Merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten, saestu niki pangapunten namung contoh saja. Kemarin saya memberikan briefing di apel pagi itu antara lain ngaten. Kalau kita berpenghasilan 10 juta, ya berpola hiduplah seperti orang yang berpenghasilan 10 juta. Karena kalau kita berpenghasilan 10 juta, berpola hidup 20 juta, akan kepontal-pontal. Begitu juga kalau kita berpola hidup berpenghasilan 5 juta, akan pelit sekali. Gitu. Opo-opo ora usah, bahkan sedekah saja nggak usah. Gitu ya. Padahal tidak ada rumusnya sedekah yang memiskinkan. Tidak ada. Nah, rumus kula rada nakal niki Pak Ustadz, Pak Kiai. Memberi kepada orang lain itu pangapunten niki kula nih. Memberi kepada orang lain itu tidak harus ikhlas. Sing penting akeh dan terus menerus. Itu. Nunggu ikhlasnya ora ikhlas. Yang paling benar memang secara syar'i sedekah itu harus ikhlas. Tetapi kalau mau melatih diri kita tidak harus ikhlas dulu tapi berikan yang banyak dan terus menerus. Nanti akan ikhlas sendiri karena terbiasa. Jadi segala sesuatu memang ibu-ibu non sewu dulu pada saat belum berhijab mungkin dipaksa untuk pakai hijab. Kalau dulu masih jadi pegawai negeri, zaman Pak Totok, Pak Irfan dipaksa pakai hijab. Terpaksa tidak? Terpaksa. Sumuk, sumpek dan lain sebagainya. Tapi akhirnya jadi terbiasa. Ya, kita terbiasa. Itu. Jadi syukuri nikmat ada. Apa yang kita terima? Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian menurut At-Tirmizi
Kehidupan yang thayyibah, hayatan thayyibah adalah rezeki yang halal, yang mampu untuk melakukan ibadah, kemudian mendorong untuk melakukan ketaatan hati kita kepada Allah, mendorong keikhlasan kita kepada Allah. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, gitu. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat-Nya kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Ini sering sekali kita dengar. Ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sering sekali kita dengar. Masalahnya adalah hanya didengar sebagai ilmu atau dipraktekkan di dalam hati dan pikiran kita atau tidak. Nah, pagi hari ini kita saling mengingatkan, saya dengan matur kepada Bapak Ibu sekalian ini juga mengingatkan kepada diri kita sendiri, diri saya sendiri, bahwa apa atau sing ora iso disyukuri. Semua bisa disyukuri. Saya bisa silaturahim di Gedung Juwani, alhamdulillah. Ketemu para senior yang sudah lama tidak ketemu. Nah, mungkin yang dulu sok gojekan, sekarang bisa gojekan lagi. Itu. Ya. Bisa silaturahim, yang rumusnya silaturahim itu memperpanjang umur. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi rezeki yang halal menurut At-Tamizi itu yang mampu mendorong kita untuk melakukan ibadah, yang mampu untuk mendorong kita melakukan ketaatan hati dan keikhlasan kepada Allah. Susah, mudah diucapkan tetapi susah dilakoni. Ikhlas itu ternyata susah. Tetapi latihan, terpaksa nanti akan menjadi terbiasa. Ya, itu. Ya. Itu hayatan thayyiban Bapak Ibu. Kemudian kita punya kewajiban untuk melakukan kewajiban berbuat baik, untuk mengarah kepada hayatan thayyiban. Ya, kita punya kewajiban. Yang pertama adalah beramal soleh, berbuat baik. Masalahnya sekali lagi saya sampaikan bukan siapa yang lebih baik, tapi siapa yang berbuat baik. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan berbuat baik. Nah Bapak Ibu kadang-kadang, non sewu kadang-kadang, perbuatan baik itu akan hilang, akan disepelekan pada saat kita salah lingkungan. Ya. Pangapunten nih contoh. Kalau kita bareng-bareng lingkungannya masuk di kalangan kawan-kawan yang kurang baik mabuk gitu misalnya. Ya walaupun kita berbuat baik di situ di lingkungan itu tidak menjadi baik. Ya. Karena kita berbeda sendiri. Ya. Makanya lingkungan menjadi sangat penting. Alhamdulillah ada majelis taklim ini yang tujuannya sama. Ya, tujuannya amal soleh dan berbuat baik. Karena berbuat baik itu keniscayaan, harus dilakukan. Kalau kita tidak lakukan akan rugi sendiri. Kalau kadang-kadang kita terganggu kemudian sampai kemudian melangkah ke hal-hal yang kurang baik, harus kita perbaiki dari waktu ke waktu. Berbuat baik kepada siapa? Kepada semua. Semua makhluk Allah. Ada contoh bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Ada contoh pada berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Kalau dengan sesama manusia ini sudah jelas, ya. Kalau kamu ingin diberikan senyum, maka senyumlah kepada orang lain. Kalau ingin diberikan kemudahan, maka berikanlah kemudahan ke orang lain. Kalau Anda ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Jelas dengan manusia. Coba Ibu nyoba. Nasi dikasih air sedikit dibasahi, bukan dikum. Dibasahi saja. 3 mangkok dicoba. Taruh di pojok sana 1, di pojok sana 1, di pojok sini 1. Yang pojok sini setiap pagi Ibu marahi. Terserah marahnya mau seperti apa, marahi aja. Marahi.
Yang pojok sana disapa dengan senang hati, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Kayak orang gila itu enggak apa-apa, Bu. Yang pojok sini hanya ditengok tapi tidak disapa apapun. Tidak disapa apapun. Ditengok tapi tidak diapa-apain. Ternyata yang lebih cepat mutur, yang lebih cepat busuk itu yang tidak disapa apapun. Yang kedua ada yang dimarahi. Yang ketiga adalah yang disapa dengan senang hati. Itu nasi. Jadi kita memang benar, seandainya dianalogkan dengan kita, mohon maaf Bapak Ibu, suami istri kadang-kadang kayak jengkel barang gitu kan. Nah, nek ora ditakoni iki luwih ngenes kalau nek diseneni. Leres Bu, leres Bapak. Ora ditangoni dijarne karo bojone iki luwih ngenes daripada diseneni langsung der malah plong gitu loh. Lah akan lebih bahagia kalau disapa dengan senang hati. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari saya mengajak kepada diri saya sendiri dengan Bapak Ibu yang rawuh di ruangan ini untuk kita berbuat baik apapun yang dilakukan. Ono sampah dikantongi di pinggir saja sudah alhamdulillah. Siapa tahu dengan memungut sampah duri di tengah jalan itu menjadi jalan untuk masuk surga. Ya. No duri ning jalan disingkir ke mbok-mbok ana wong sing midak gitu ya. Ada ulat berjalan menyeberang dicepetke diambil ditaruh di pohonnya di sana. Itu berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Bapak Ibu, kehidupan thayyib ini hayatan thayyibah baik dunia maupun akhirat bukan hadiah. Semua harus diperjuangkan. Tidak ada hal-hal yang baik yang hadiah. Tidak ada orang sukses yang santai. Nah, kalau orang Jawa mengatakan, filsafah Jawa, golek jenengmu. Engko jenenge arep katut. Aja golek jenang ning engko jenengmu ilang. Itu satu sisi. Kemudian berbuat baik bisa dilakukan yen landhep aja natoni, yen banter aja nglancangi dan seterusnya. Itu filsafah Jawa yang luar biasa yang kita dengar dari orang tua kita dulu, tetapi pertanyaannya apakah kita sudah melakukan atau belum. Nah, hari ini adalah ngecas HP kita masing-masing, ngecas hati kita masing-masing, ngecas pikiran kita masing-masing yang mungkin baterainya sudah agak drop. Ya, agak drop. Saling mengingatkan itu hal yang luar biasa. Ya. Konsepnya saling mengingatkan itu ada etikanya. Ya. Saya katakan bahwa tadi kehidupan thayyib itu bukan hadiah. Di An-Najm 41 itu sumaya jazahul jazaa al-auha. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nah, kita itu berbuat baik. Satu tadi mengingatkan Bapak Ibu. Hari ini saya matur kepada Bapak Ibu, mengingatkan kepada diri saya, kepada Bapak Ibu sekalian. Sapa ngerti wis rada baterainya rada drop gitu, dicas lagi gitu ya, cas lagi. Nah, kalau mengingatkan bahasa kami pangapunten, di organisasi apapun, kalau ini ada organisasi majelis taklim gitu, yang paling luar biasa itu cara mengingatkan, cara komunikasi itu pakai manajemen sholat. Siapa yang harus jadi imam adalah yang sepuh, yang fasih. Bagaimana kalau tidak ada yang fasih, yang sepuh tidak ada yang fasih? Maka yang jadi imam yang muda dan yang fasih. Sama dengan organisasi, dengan apapun majelis ini, siapa sing dadi komandan, sing sepuh, sing fasih ning organisasi. Nek sing sepuh ora ono, ikhlaskan kepada yang muda yang lebih fasih. Karena apa? Fasih itu merupakan syarat utama, karena dia harus memimpin organisasi sholat itu sampai selesai dan sah. Sama dengan ini, kita bersosialisasi apapun organisasinya. PBRI ini Mas Pri. Kenapa Mas Pri asmane ini? PBRI. Pak Teguh PBRI. Nah, siapa yang jadi komandan? Yang sepuh, yang fasih. Kalau yang sepuh nggak ada yang fasih adalah yang muda yang fasih.
Tugas imam, tugas komandan di dalam mengikhtiarkan hayatan thayyiban, memimpin sebuah organisasi apapun adalah membawa organisasi ini dengan sah, membawa sholatnya dengan sah. Tugas makmumnya apa Ibu? Mengingatkan kalau sholat, kalau imamnya salah. Itu kewajiban, bukan hak. Nah, makanya saya matur mengingatkan itu hal yang luar biasa. Seperti hari ini kita diskusi ngobrol seperti ini adalah hal yang luar biasa. Karena mengingatkan kepada diri kita. Dan cara mengingatkannya seperti apa di dalam sholat itu akan ngendika sing kakung subhanallah pelan, yang putri tepuk tangan pelan. Tidak ada orang makmum mengingatkan imamnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak ada. Atau tepuk tangannya kalau ngeplok idoro. Enggak ada. Pelan. Itulah etika. Nah, saling mengingatkan kemudian berikhtiar, belajar ilmunya. Hari ini kita mengecas ilmunya. Saya yakin Bapak Ibu lebih ilmunya lebih banyak. Kita hanya saling mengingatkan saja. Yang penting adalah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengikhlaskan bahwa semua hanya kepada Allah. Apa yang datang ke kita tidak ada satupun tanpa izin Allah. Peribahasa mengatakan satu lembar daun jatuh pun tidak ada tanpa izin Allah. Jadi apa yang menimpa kita itu semuanya adalah dari izin Allah. Sehingga Bapak Ibu, kewajiban berbuat baik itu adalah amal soleh, berbuat baik, kemudian sekali lagi kehidupan thayyib dunia akhirat, hayatan thayyiban itu bukan hadiah, harus diikhtiarkan. Ya, ikhtiare nafsi-nafsi sesuai dengan kita. Kita punya waktu 2 kali 8 jam. Ya, rumusnya sakjane, kata guru saya, itu 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja. Njuk sakniki awake dhewe ibadahe pinten menit? Salat wae bismillahirrahmanirrahim, dolin amin Allah 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 gitu nggih. Nah, tetapi bisa dilakukan menjadi lebih dari 8 jam asal niatan kita bekerja, niatan kita kemana saja diniatkan dengan ibadah. Ibu-ibu mau masak bismillahirrahmanirrahim, ibadah, niat ibadah, memasakkan suami, berbakti kepada suami. Bapak tindak ngasto ya juga bismillahirrahmanirrahim, mangkat dari pintu, golek rezeki nggo anak istri. Itu ibadahnya jadi lebih. Sehingga memang kewajiban berbuat baik ini nggak bisa di stop. Ini keniscayaan Bapak Ibu, keniscayaan. Ada marah, ada susah, iya. Ada sedih, ada khawatir, iya. Tetapi ingatlah, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan siapa yang baik atau siapa yang tidak baik, tapi siapa yang berbuat baik. Yakini semua bahwa semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, ya. Tsumma yajzahul jazaa al-aufa. Cetok Al-Najm ayat 41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang lebih sempurna. Itu Bapak Ibu. Kemudian dari sisi ikhtiar itu saya sampaikan ikhtiar beramal soleh, beriman, kehidupan yang baik, kemudian balasan kebaikan yang tidak terputus. Ini sering kita baca ayat ini, Atin ayat 6, Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajarun ghairu mamnum. Sering. Bahkan mungkin Bapak Ibu tadi pagi sholat subuh, sholat duha baca ayat ini. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi itu bagaimana kita mendapatkan rahman, bagaimana kita mendapatkan rahim dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berikhtiar menuju kehidupan yang lebih baik,
menuju hayatan thayyiban dengan harapan satu, yaitu kebaikan yang tidak terputus, pahala yang tidak terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah hayatan thayyiban kira-kira seperti itu. Sekarang kita evaluasi kita sendiri masing-masing. Saya mau ngaturi panduan makronya saja, panduan besarnya. Apakah kehidupan kita sudah baik atau belum? Saya mengevaluasi diri saya sendiri, Bapak Ibu mengevaluasi diri sendiri. Ciri-ciri kehidupan yang baik. Yang pertama, dilandasi ketauhidan dan keikhlasan. Segala orientasi hidup hanya, saya garis bawahi tebal, hanya dilandasi ketauhidan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah? Hidup itu pamrihnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalurnya masing-masing. Yang istri kepada tauhid dan ikhlas kepada Allah melalui berbakti kepada suami, yang anak melalui berbakti kepada orang tuanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kan ada ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan taatlah kepada pemimpin yang memimpin di lingkunganmu. Ini jalurnya. Itu, tapi jangan pernah berpikir interaksi sosial kita bergaul itu tidak ada konflik. Enggak mungkin akan hilang, Ibu Bapak. Selama kita masih bergaul, konflik itu pasti ada. Ya, pasti ada. Pada saat konflik muncul, kembalilah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena konflik itu masih ada. Tugas kita adalah meminimalisir konflik. Wong ini lingguh ngene wae. Iki sing bapak-bapak ning kiwa apa ning tengen? Wah, ibu-ibu pengen kiwa ya, mbok tengen wae. Itu konflik, Pak. Ya. Ya, tapi meminimalisir salah sisi ngalah wis ibu-ibu ning sebelah kiwa gitu misalnya. Ya. Satu adalah dilandasi ketauhidan dan keikhlasan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dibaca ya Bu pada saat salat. Ya. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Kita baca. Ya. Tetapi apakah kita mengimplementasikan atau tidak, menerapkan atau tidak? Nah, Bapak Ibu, monggo kami mengajak, apakah kita sudah seperti itu? Yang ini yang paling utama. Ciri-ciri kehidupan yang thayyib, hayatan thayyiban. Yang pertama adalah dilandasi dengan kehidupan ketauhidan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Refleksi yang wis po durung ya. Pada saat kelalen, balen kelalen eling, aja ini, ya, gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, kehidupan kita yang thayyib akan memberikan dampak yang positif, bermanfaat kepada orang lain, dan bermanfaat kepada alam sekitar kita. Apakah kita sudah berdampak positif atau bermanfaat kepada orang lain atau tidak? Ya. Nek iso, nek saged, kita itu pengennya jadi manusia yang excellent, yang selalu diarep-arep siapapun. Nek ora teko ditakokne, gitu ya. Ditakokne, Mas A itu ora teko, muga-muga ora gerah ya, gitu. Tapi paling tidak jadi manusia yang wajar. Wajar niku nggih, nek carane wong nyambut gawe pangapunten Bapak Ibu. Carane ning kantor, carane wong nyambut gawe nggih kala-kala masuk angin. Kala-kala izin. Kala-kala terlambat karena anaknya rewel. Kala-kala harus pulang gasik karena harus memeriksakan orang tua ke dokter. Kala-kala. Nek terlalu sering izin, terlalu sering sakit, terlalu sering terlambat, terlalu sering pulang gasik berarti tidak
wajar. Karena saya pernah punya kawan sekantor saya pada saat saya di Bapeda. Asal izin, Pak, pangapunten izin, entah SMS atau telepon gitu. Apa Mas? Tetangga saya ada yang meninggal. Oh nggih, monggo sak cukupnya. Tapi tidak pernah izin di luar itu. Setiap kali tidak masuk izinnya tetangganya meninggal. Nganti tak takoni, saiki tanggane sampean isih apa entek ngono. Itu. Jadi wajar. Yang bagus adalah jadi yang excellent. Diarep-arep koncone karena kebaikannya, bukan diarep koncone karena kejelekannya, bukan. Sehingga Bapak Ibu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu kita pegang. Nah, refleksi kita. Diri kita sudah diarep-arep kancane dalam hal kebaikan apa belum? Atau alah nek sing biasa iki ditakokke, mohon maaf nih takok contohke cukuloman mungkin ndak kualat kalian jenengan. Mas Rifo kok urung teko ya, muga-muga sehat. Nah, ditakok nih. Ngono nek sing ora patek apik, saya masuk ruang kanca-kancane dukun, walah Rifto meneh teko. Gitu. Nah, itu tanda-tanda sederhana saja, ya, sederhana. Sehingga Bapak Ibu, mari kita refleksi diri apakah kita sudah masuk hayatan thayyibah atau belum? Sudah memberikan dampak positif kepada lingkungannya apa belum? Sudah bermanfaat pada orang lain, kepada lingkungan kita apa belum? Nah, nek dong eling juk pengin, tetapi nanti lupa lagi. Ya, enggak apa-apa, manusia itu tempatnya lupa. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya, kehidupan yang dipenuhi dengan rezeki yang halal. Sing haram niku kaya napa? Sakniki wonten pleseren halal, ngoten. Haram ning yo akhirnya dadi halal, itu halal. Ya. Itu dimulai dari makan kita Bapak Ibu. Jadi kalau ada pendidikan generasi muda yang islami, itu akan dimulai dari makannya dulu. Kalau kita memberikan makanan haram kepada anak kita, yakinlah bahwa anak kita akan menjadi keras hati. Akan menjadi kurang ajar sidik. Nek ndablek mboten napa-napa Pak, Bu. Nek kagungan putra cilik rada ndablek niku mboten napa-napa, nek tuwa niku wonten gunane ndablek niku. Ana masalah sidik luweh niku nggih wonten gunane niku. Gitu. Tetapi kalau keras hati, nakal dalam hal yang tidak baik dimulai dari makanan. Ya, rezeki yang halal seperti apa? Makanan yang haram itu seperti apa? Ada dua hal, makanan yang haram itu ada yang memang benar-benar haram. Darah dan daging babi disebut haram itu. Tapi ada makanan yang haram karena cara memperolehnya tidak benar. Ayam itu halal, tapi nyolong pitik disembelih. Jadi haram. Ya. Yang harus hati-hati Bapak Ibu, niki nggih angel dilakoni. Kula niku nek ra ndilawuh nggih tuku ayam goreng ting pasar. Tak ceritani sekilas, muga-muga mboten jadi riak. Saya pernah hidup di Chiang Mai 2 minggu. Chiang Mai Thailand 2 minggu. Yang meladeni saya, yang menemani saya itu orang Buddha. Begitu saya turun pesawat di Bandara Chiang Mai, bawa papan Ripto Susilo, kemudian ketemu. Pertanyaan pertama setelah ketemu saya, "Ayu Muslim?" Saya kaget Pak. Kok takoni masalah agama? Apakah saudara Muslim gitu? Saya pertama kaget. Tetapi orang itu luar biasa. Kenapa saya ditanya agama? Karena dia akan meladeni makan saya selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu niku kula niku dijak mangan teng restoran Arab, teng ikan laut, ikan tawar. Suatu saat saya pengen makan ayam goreng di sini. Dia enggak boleh. Saya enggak mau. Kenapa? Karena saya tidak yakin warung itu menyembelihnya dengan cara yang benar secara Islam atau tidak. Itu orang Buddha, Bu. Lah kita tuku ayam goreng nang pinggir jalan, ngerti rak disembelih dengan cara yang benar atau enggak?
Nah ini Bapak Ibu, ini kehati-hatian. Bukan kemudian saya mengajak rasa tuku ayam goreng ning warung, bukan. Tapi akan lebih baik Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, yuk sembelih ayam kita di rumah, masak sendiri. Wah, jempolan itu. Oh, mboten duwe pitik ya Pak, tuku teng pasar mentah. Itu akan lebih baik. Bapak Ibu, makan itu sangat mempengaruhi. Ya, kalau kemudian rezeki, saya bicara ikhtiar harus menjadi prinsip hidup seorang muslim dalam rangka mencari rezeki yang halal, maka kita wajib berhati-hati. Ya. Saya, Pak Pri, Pak Teguh, yang menurut saya yang saya kenal, mungkin ya pernah nggih Pak nomor rezeki sing abu-abu ngoten nggih Pak. Abu-abu. Ki haram apa halal? Halal gitu katanya. Ya. Ya. Ini betul-betul hati-hati karena begitu makan kita, dimakan rezeki yang tidak halal itu darah kita terpengaruh. Menjadi hal yang tidak baik masuk ke darah kita dan mengalir ke seluruh tubuh kita. Apa yang kita kerjakan menjadi kurang baik. Nah, ini angel Bapak Ibu. Saya punya cerita, tak ceritani sidik, tapi cerita ini favorit. Pak Dwi mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Cerita ini berkali-kali saya ceritakan di semua majelis. Dan cerita ini saya jamin 200% fiktif. 200% fiktif, tetapi maknanya luar biasa. Nyuwun wekdal 3 menit tak ceritani nggih, Bu. Nggih. Ceritane ngeten. Ada seorang keluarga kaya raya, punya anak beberapa yang semuanya sudah mentas dan jadi orang semua. Orang tua ini semuanya punya rumah besar, punya mobil, punya kolam renang, punya apapun punya. Tapi dia takut mati. Kemudian dia ngundang anak-anaknya dikumpulkan. Dia bilang dengan anak-anaknya, saya minta izin seluruh harta saya nanti kalau saya mati hanya saya bagikan kepada kalian 50%. Terus anaknya tanya, yang 50% mau diberikan siapa? Saya akan berikan kepada orang yang mau menemani saya di dalam kubur selama 40 hari. Anak-anaknya setuju, diumumkan ke seluruh antero kampung itu. Siapa yang mau menemani tidur, kalau orang tua saya mati akan diberikan harta 50% dari seluruh harta. Sampai menjelang hari H, walaupun hari H ini tidak direncanakan orang meninggal ini, nggak ada yang daftar. Kemudian pada saat diumumkan si orang tua ini meninggal, datanglah seorang miskin laki-laki, hanya punya celana pendek 1, baju tidak punya, dan kapak 1. Dia hidup di hutan mencari kayu, kemudian dijualah kayunya digunakan untuk makan. Ditanya sama keluarga, kenapa Anda mau? Karena saya bosan jadi orang miskin. Bawalah orang miskin ini notaris. Perjanjian akta notaris di situ ditandatangani keluarga dan ditandatangani miskin bahwa nanti kalau ini selesai 40 hari maka hartanya akan diberikan dia 50%. Kemudian dibangunlah sebuah kuburan, di samping liang lahat itu dibangun 1 kamar, ada kasurnya, ada kamar mandi, ada WC, kemudian ada jalur yang dikirim setiap hari bisa untuk ngirim makanan ke situ, kulkas di situ komplit, gitu. Nah, dibangun, dia tidur di situ, tutup, hanya ada jalur untuk ngirim makanan setiap hari kalau habis. 1 hari pertama dia masih enjoy, ya. 2 hari masih enjoy. Sekali lagi 200% fiktif nih Bu. 3 hari datanglah malaikat. Malaikatnya kaget, kok ana wong urip ning kene gitu. Karena kekagetannya, dia tidak tanya si mayit, tapi tanya yang hidup itu. Kenapa kamu di sini? Karena saya pengen jadi orang kaya, saya pengen jadi miskin. Kenapa kamu miskin? Iya. Bukti miskinnya apa? Saya hanya punya celana pendek 1 dan kapak 1. Ditanya celana pendeknya itu didapat dari mana? Kemudian setiap hari dicuci nggo salat apa ora? Dan seterusnya, kampaknya dapat dari mana? Setiap hari kamu cari kayu itu kayu siapa yang diambil?
nembung apa ora, halal apa ora, dan seterusnya. Pendek cerita 40 hari tidak selesai. Nanya si hidup ini. Sehingga setelah 40 hari dibongkarlah kuburan itu, dinaikkanlah si miskin itu, kemudian tanda tangan, tanda terima 50%. Si miskin tidak mau tanda tangan. Walaupun sudah akte notaris. Kemudian ditanya, kenapa tidak mau? Kan sudah akte notaris, kamu mau 50% saya berikan. Enggak. Saya punya celana pendek satu sama kapak satu saja sing takon 40 dino ora rampung. Bagaimana kalau saya punya harta banyak? Ini refleksi Bapak Ibu, cerita ini 200% fiktif. Tapi menjadi pembelajaran kita bahwa apa yang kita terima itu harus benar dan pembelanjaannya juga harus benar. Jenengan punya sepeda motor ki kanggo opo? Oh Pak, tak setiap 5 waktu saya bawa ke masjid. Jangan takut dikira pamer karena memang sepeda motor saya gunakan untuk ibadah. Daripada tinggo liyane. Gitu loh. Nah, itu Bapak Ibu, rezeki yang halal itu memang kemudian susah sekali. Kehidupan yang dipenuhi rezeki yang halal. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu ya. Al-Baqarah ayat 168. Sekalian manusia, hai sekalian manusia, makanlah hal yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini ayat ini sering dibaca siapa Ustadz Das'at Latif. Kalau penjenengan buka YouTube Das'at Latif sering baca ini. Ya. Ini diingatkan setiap waktu kita. Maka ciri yang ketiga itu tadi kehayaan thayyiban, itu kehidupan yang dipenuhi rezeki yang halal. Yang keempat Bapak Ibu, kehidupan yang dilandasi rasa syukur dan sikap qanaah. Ini wajib menjadi sikap kita, menjadi perilaku kita, menjadi karakter kita setiap muslim. Ya. Qanaah, bersyukur, menjadi perilaku kita dan karakter kita. Tidak hanya diucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bukan. Ya, tetapi lebih baik diucapkan daripada tidak sama sekali. Ya, itu. Pangapunten, saestu pangapunten. Kita itu akan dimatikan besok pada sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, berbiasakanlah dengan kebiasaan yang baik. Artinya setiap langkah tadi saya matur, coba kalau tindak-tindak melaku astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya. Mohon maaf, mboten donga. Njuk kemudian meninggal pada saat kita baca astagfirullahaladzim. Ya. Tapi kalau kita kebiasaannya kaget itu nyebut kaki 4 gitu ya. Akan ada orang yang kaget, astagfirullahaladzim, orang sing kaget nyebut kaki 4 itu Pak. Ada Pak. Ya. Nah ini kebiasaan yang berbeda. Makanya kehidupan harus dilandasi dengan rasa syukur dan sikap qanaah yang menjadi sikap, perilaku, dan karakter setiap muslim. Tadi sudah saya sampaikan, lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Itu landasan kita. Jadi monggo kita syukuri saja apa yang ada di kita. Apapun yang terjadi, susah, senang kembali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kayak sedih ya, subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah kita terima seperti ini. Kenapa saya diberikan sedih? Biar saya ingat bahwa besok akan datang kesenangan. Oke. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ciri-ciri kehidupan yang baik,
adalah terhindar dari dosa dan maksiat. Ya. Diliputi oleh kebahagiaan, ketenangan hati di dalam keluarga, masyarakat, dan tempat bekerja. Saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan saya, tempat bekerja itu ada 5 hal yang luar biasa. Ini kalau kemudian kita akan menikmati kehidupan. 1, tempat bekerja itu adalah tempat untuk bersilaturahim. Apapun silaturahim membawa panjang umur, ya kan? Kemudian banyak rezeki. Yang kedua adalah tempat untuk beribadah. Karena di dalam silaturahim, di dalam bekerja itu ada beribadah, kalau diniatkan dengan ibadah. Yang ketiga, tempat untuk berlibur. Mohon maaf, sing neng omah diseneni garwane tekan kantor dadi guyu, guyon karo kancane. Ngono ae lah gampangane gitu. Jadi tempat untuk berlibur. Yang keempat, tempat untuk mencari ilmu. Ya, mencari ilmu. Apapun ilmunya, ilmu tidak harus dari buku. Ilmu sikap, oh bapak ini kok ngendikane begini, ibu ini kok nek bergaul begini, itu ilmu. Yang terakhir adalah tempat untuk mencari nafkah. 5 hal itu kalau kita betul-betul resapi, pangapunten ibu, bapak, dunia akhirat pikantuk. Berlibur, senang, mencari nafkah, untuk beribadah, mencari ilmu. 5. Ya, terhindar dari dosa ini diliputi kebahagiaan. Nah, tujuannya pemerintah bangun itu kesejahteraan, Pak. Mensejahterakan masyarakat. Kita tahu bersama, bukan meningkatkan kebahagiaan masyarakat, bukan. Kebahagiaan itu tanggung jawab kita sendiri masing-masing. Kita akan bahagia atau tidak tergantung kita. Pada saat kita diberikan cobaan yang menyedihkan, kalau tetap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kita tetap akan bahagia. Ya, itu. Jadi jadi terhindar dari dosa dan maksiat diliputi kebahagiaan, ketenangan, dan keluarga, masyarakat, dan tempat kerja. Bapak Ibu sekalian, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya nyuwun sangapunten karena waktunya kami terbatas sekali, sehingga kami tidak bisa berpanjang lebar, dan nanti kalau kepanjangan nanti ya saya kualat karena ini senior semua di ruangan ini dan seharusnya saya yang berguru dengan Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena terpaksa saya harus belajar bersama Bapak Ibu sekalian, Pak Selake untuk ketemu, untuk berdiskusi di sini Bapak Ibu sekalian. Ngaten Bapak Ibu sekalian, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Kita doa sederhana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kami yang ada di ruangan ini selalu rendah hati dan dihilangkan dari sifat-sifat dengki, sifat-sifat buruk lainnya. Jauhkanlah kami dari musibah, jauhkanlah kami dari kejahatan, dan bebaskan kami dari hutang-hutang yang mensengsarakan. Selalu diberikan kesehatan lahir batin, sempurna, umur panjang dan barokah, dan rezeki yang melimpah barokah, sehingga kami bisa bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, berikanlah kami keikhlasan, kesabaran, selalu bersyukur kepadamu ya Allah akan semua yang kami terima. Ampunilah dosa-dosa kami, dan berikanlah petunjuk kebenaran untuk beribadah kepadamu. Berikanlah keteguhan iman, Islam, dan ihsan, sehingga dapat menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah,
wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung ngumpul nyembah ngapunten, nasru minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.